Bayangkan sebuah negara, bukan di daratan, bukan pula di pulau, tapi berdiri di atas dua tiang baja di tengah laut. Sebuah tempat yang menolak dilupakan sejarah, berdiri tegak meski tak diakui dunia. Inilah Sealand, kerajaan mungil yang mengajarkan arti kebebasan, tekad dan keberanian manusia melawan batas-batas buatan. Di tengah hamparan biru Laut Utara, sekitar 9,6 km dari pantai Suffolk, Inggris, berdiri sebuah bangunan besi yang tampak rapuh namun gagah. Ia tak lebih besar dari 2 lapangan tenis, namun menyimpan kisah yang seolah lebih luas dari samudera di sekelilingnya. Bangunan itu bernama Fort Rouse. Dibangun oleh Inggris saat Perang Dunia Kedua, benteng laut ini dulunya menjadi penjaga udara dari serangan Jerman. Tapi ketika perang usai dan dunia beralih pada damai, benteng ini ditinggalkan begitu saja, terombang-ambing di tengah badai dan waktu. Lalu muncul sosok bernama Roy Batts, mantan tentara Inggris dengan jiwa pemberontak dan mimpi besar. Ia melihat benteng itu bukan sebagai besi tua yang ditinggalkan, tapi sebagai peluang untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sebuah negara sendiri. Pada tanggal 2 September 1967, Roy Batts memproklamasikan wilayah itu sebagai negara merdeka bernama The Principality of Sealand. Ia bahkan menobatkan istrinya sebagai Princess Joan of Sealand. Bukan hanya tanda cinta, tapi simbol bahwa mimpi mereka kini menjadi nyata. Sejak hari itu, Sealand memiliki benderanya sendiri, lagu kebangsaan, paspor, mata uang, bahkan perangko. Sebuah kerajaan mini yang hidup di antara ombak dan kabut, berdiri di atas keyakinan bahwa kedaulatan bukan tentang luas wilayah, tapi tentang keyakinan dan tekad. Namun menjadi negara tak semudah mengibarkan bendera. Dunia menatapnya dengan skeptis. Tak ada pengakuan dari Inggris, apalagi dari PBB. Tapi bagi keluarga Batts, pengakuan bukan segalanya. Yang penting adalah keberadaan. Hingga kini, kerajaan mungil itu masih berdiri. Dipimpin oleh putra mahkota Michael Batts, sejak 2012, mereka menjaga struktur tua itu dari badai dan waktu. Sealand tetap menjadi simbol perlawanan kecil terhadap sistem besar yang sering menyingkirkan mimpi-mimpi nyeleneh manusia. Yang menarik, sumber utama pemasukan Sealand kini berasal dari penjualan produk digital dan simbolik, mulai dari kaos, paspor koleksi, hingga gelar bangsawan seperti Lord atau Lady of Sealand. Dunia mungkin tidak mengakuinya, tapi internet menjadikannya legenda baru. Di balik semua itu, Sealand bukan sekadar lelucon sejarah atau eksperimen hukum internasional. Ia adalah lambang tentang betapa jauhnya manusia mau pergi demi sebuah mimpi, bahkan jika itu berarti tinggal di atas 2 tiang besi di tengah laut yang dingin. Sealand mungkin kecil, tapi ia membuktikan sesuatu, bahwa kebebasan sejati bukan soal batas peta, tapi keberanian untuk mengatakan ini rumah kami, meski dunia menertawakannya. Kalau kamu terinspirasi oleh kisah luar biasa ini, tuliskan di kolom komentar. Apa arti kebebasan menurutmu? Jangan lupa dukung channel Ruang Lintas Aksara dengan like, share, dan subscribe, agar lebih banyak kisah unik dan penuh makna seperti ini bisa terus kami hadirkan.